Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Novriska Krisanya, SE MBA, selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Digital dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 3 untuk membawakan materi Customer Relationship Management. Boleh di next. Kelompok 3 ini ada pun anggotanya yang pertama itu ada Salwa Januarifa, Muki Matlil, lalu Andini Najwa Putri, dan saya Roni Rahmat Surya, serta Haikal Fikri Syafdeni. Kami akan membawakan 8 subbab materi. Yang pertama itu what is ECRM, lalu ada conversion marketing, yang ketiga ada di online buying process, yang keempat customer acquisition management, yang kelima customer retention management, lalu yang keenam ada customer extension, yang ketujuh ada technology solution for CRM, dan yang terakhir ada study case. Materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, jadi apa sih ECRM itu? Jadi ECRM atau Electronic Customer Relationship Management itu merupakan cara sebuah perusahaan berinteraksi atau berkomunikasi dengan pelanggannya menggunakan teknologi digital. Jadi perusahaan itu mengumpulkan dan menyimpan informasi atau data mengenai minat pelanggan dan menggunakannya untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada para pelanggan. Nah, jadi contohnya itu misalnya perusahaan atau sebuah brand itu menggunakan email atau medsos untuk berhubungan dengan pelanggan. Misalnya itu untuk memberikan penawaran khusus atau juga bisa menjawab pertanyaan pelanggan. Nah, dengan menggunakan sistem ini, perusahaan kita itu dapat lebih mudah memahami apa yang pelanggan inginkan, memberikan layanan yang lebih personal, dan juga menjaga hubungan yang baik. Jadi intinya sistem ini tuh cara modern perusahaan menjaga hubungan dengan pelanggan menggunakan teknologi elektronik untuk membuat pengalaman berbelanja atau berinteraksi dengan perusahaan menjadi lebih mudah dan menyenangkan bagi para konsumen. Jadi perbedaannya ECRM dengan CRM itu, perbedaan utamanya itu terletak pada cara komunikasi yang dilakukan. Kalau di CRM itu interaksi dengan pelanggan terjadi bisa melalui telepon, saluran distribusi atau fax. Nah, sebaliknya, kalau ECRM itu menggunakan saluran komunikasi melalui internet, email, dan teknologi terkini. Boleh di next? Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan conversion marketing. Conversion marketing itu atau pemasaran konversi itu adalah strategi dari pemasaran yang bertujuan untuk mengubah pengunjung situs web atau calon pelanggan menjadi pelanggan yang sebenarnya. Ini juga sebagian dari taktik atau tips seorang penjual untuk mendorong pelanggan. Dan ini juga melibatkan langkah-langkah yang dirancang untuk mendorong tindakan yang diinginkan dari target audiens seperti melakukan pembelian, mendaftar, atau berlangganan. Di conversion marketing ini terdapat range, yaitu adalah kerangka kerja praktis yang dirancang untuk membantu pemasar mengelola dan meningkatkan nilai komersial yang diperoleh organisasi dari pemasaran digital. Range ini terdiri dari 4 langkah yang dirancang untuk membantu melibatkan prospek, pelanggan, dan pelanggan penggemar dengan merek sepanjang siklus hidup pelanggan. Yang pertama itu ada mencapai, bangun kesadaran di situs lain dan media online serta dorong kehadiran. Maksudnya itu kayak mencapai audiens potensial atau prospek yang relevan dengan pemasaran. Ini juga dapat melibatkan pengguna berbagai saluran pemasaran seperti iklan online, media sosial, CEO, dan konten yang menarik. Yang kedua itu ada bertindak. Libatkan audiens dengan merek di situs webnya.
Maksudnya itu di sini tuh kayak mendorong mereka untuk bertindak berupa langkah-langkah seperti mengunjungi situs web, mengisi formulir, mendaftar, dan berlangganan di newsletter. Yang ketiga itu ada mengubah, mencapai konversi ke sasaran pemasar seperti penggemar, prospek, atau penjualan di kehadiran web dan offline. Itu tuh untuk mengubah mereka menjadi pelanggan atau melakukan konversi. Dapat mencakup penjualan produk dan atau layanan. Yang terakhir itu ada melibatkan bangun hubungan pelanggan dan penggemar sepanjang waktu untuk mencapai tujuan retensi. Ini tuh merupakan langkah terakhir dengan melibatkan pelanggan yang telah dikonversi untuk mempertahankan hubungan yang berkelanjutan. Interaksi yang terus-menerus dengan pelanggan melalui email, media sosial, dan konten berkualitas. Itu dapat membangun kesetiaan merek dan mendapat umpan balik. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada di online buying proses ataupun proses pembelian secara online atau daring. Nah, ini ada dua sisi, dari sisi pembeli dan penjual. Dari sisi pembeli yang pertama itu adalah penelusuran produk. Nah, pelanggan ini mencari produk ataupun layanan. Nah, dari sisi penjual itu merekomendasikan produk. Nah, produk yang ini direkomendasikan berdasarkan riwayat pencarian, preferensi produk, dan menyajikan konten yang relevan. Sehingga pembeli itu dapat membandingkan opsi produk yang sesuai berdasarkan harga, fitur, dan ulasan produk tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah pembayaran, transaksi pembayaran pelanggan. Ketika pembeli itu sudah pas dengan barang yang diinginkan, maka akan melakukan sebuah pembayaran. Nah, pembayaran ini menggunakan metode pembayaran yang diinginkan melalui berbagai macam metode pembayaran. Lalu selanjutnya adalah dari sisi penjualnya. Ketika pembeli sudah membayar, penjual ini akan memproses pesanan meliputi pemilihan produk dari stok, pengemasan, dan pengiriman. Lalu yang terakhir itu ada dari sisi pembeli, yaitu penerimaan. Menerima pesanan dan memberikan umpan balik tentang pengalaman pembelian secara online. Nah, setelah memberikan ulasan tentang pengalaman pembelian ini, dari sisi penjual akan mengevaluasi dengan analisis data perilaku pelanggan, dan ada tren penjualan dan preferensi produk yang diinginkan oleh pembeli. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada materi Customer Acquisition Management. Definisi dari CRM sendiri menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2004, Customer Relationship Management merupakan proses membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang yang menguntungkan dengan pelanggan melalui penyediaan pelayanan yang bernilai dan yang memuaskan mereka. Secara garis besar, perusahaan dapat mengembangkan hubungan dengan pelanggannya melalui 3 pendekatan. Yang pertama ada manfaat finansial. Manfaat finansial ini meliputi penghematan biaya yang dikeluarkan oleh seorang pelanggan pada saat mereka membeli produk ataupun jasa dari perusahaan. Implementasi yang paling sering dari penyediaan pemanfaatan finansial ini adalah dengan menjalankan frekuensi marketing programs seperti pemberian reward berupa diskon khusus apabila pelanggan sering melakukan pembelian atau apabila membeli dalam jumlah yang besar. Selanjutnya ada manfaat sosial. Di tingkat ini, hubungan dengan pelanggan itu tidak hanya tercipta karena intensif harga yang diberikan oleh pihak perusahaan, namun juga ada ikatan sosial, bahkan persahabatan baik antara perusahaan dengan pelanggan, maupun antar pelanggan yang satu dengan pelanggan yang lainnya. Implementasi dari penyediaan manfaat sosial atau social benefit yang paling mudah adalah berusaha untuk mengingat nama pelanggan secara individu.
Hal ini telah diterapkan oleh banyak hotel-hotel berbintang terhadap pelanggan loyalnya, di mana setiap kali mereka menginap di hotel yang bersangkutan, pihak hotel itu senantiasa melayani dengan menyebut nama pelanggan yang bersangkutan, bahkan pihak hotel melalui database yang ada mampu mengingat layanan-layanan apa saja yang menjadi preferensi dari pelanggan loyal tersebut. Yang terakhir itu ada ikatan struktural atau structural ties, di mana membangun hubungan jangka panjang yang menguntungkan dengan pelanggan melalui penyediaan ikatan struktural sehingga memudahkan pelanggan untuk bertransaksi dengan perusahaan. Contoh seperti yang dilakukan oleh FedEx sebagai perusahaan pengiriman barang yang melengkapi pelanggan dengan sistem online sehingga setiap pelanggan dapat menelusuri nih status dokumen ataupun barang mereka yang dikirim melalui perusahaan ini dengan cara mengakses secara online pada situs resmi perusahaan. Boleh di next. Selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan dari CRM. Yang pertama itu memungkinkan perusahaan untuk kelebihan yang pertama itu memungkinkan perusahaan untuk mengkonsolidasi data dan basis pelanggan untuk mendapatkan insight yang mendalam. Yang kedua, mempercepat konversi proses penjualan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas karyawan dan mengurangi time cost. Yang keempat, memungkinkan tim yang bekerja secara terpisah melakukan kolaborasi yang efektif. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan customer experience dengan meningkatkan personalisasi. Selanjutnya, kekurangannya itu yang pertama, customer experience dapat tidak berkembang karena karyawan terlalu bergantung pada sistem. Yang kedua, sekuritas dan keamanan data karena sentralisasi data. Dan yang terakhir, membutuhkan biaya awal untuk implementasi. Boleh di next. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuannya sendiri yaitu untuk menciptakan pelanggan, mengetahui pelanggan, mempertahankan pelanggan yang menguntungkan, mengembangkan pelanggan yang menguntungkan, serta mengubah pelanggan yang belum menguntungkan menjadi menguntungkan. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama yaitu efisiensi biaya dalam melayani repeat customer. Biaya yang dibutuhkan untuk menarik pelanggan cenderung lebih mahal dibandingkan untuk mempertahankan pelanggan lama. Yang kedua, kepuasan dan loyalitas pelanggan. Adanya dukungan dan kepercayaan pelanggan menjadi salah satu sumber kekuatan dalam mempengaruhi daya survival sebuah perusahaan. Yang terakhir yaitu berdasarkan konsep loyalitas, di mana pelanggan yang puas dan loyal terhadap produk ataupun jasa perusahaan sangat berharga bagi perusahaan dan berpotensi menyebarluaskan pengalaman positif kepada orang lain. Selanjutnya yaitu tahapan dari CRM sendiri. Yang pertama, mendapatkan pelanggan baru atau acquire, di mana proses ini melibatkan identifikasi dan penarikan pelanggan baru dengan tenaga penjualan terampil untuk menciptakan kesan pertama yang positif. Nah, dalam proses ini, kita harus memastikan bahwa pelanggan yakin untuk menggunakan produk atau layanan kita. Bisnis yang memberikan kesan pertama yang baik pada pelanggannya menunjukkan kepercayaan dan juga keandalan dari merek tersebut. Pelanggan akan cenderung untuk menyebarkan ulasan positif yang pada akhirnya akan menarik lebih banyak pelanggan. Langkah kedua yaitu menambah customer value atau enhance, di mana saat menjalankan bisnis, memberikan pengalaman pelanggan yang baik melalui pemberian kesan nyaman menjadi hal yang sangat penting. Terdapat dua tindakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan penjualan. Yang pertama yaitu upselling dan juga cross-selling. Upselling ini melibatkan menyarankan versi upgrade dari produk yang diminati oleh pelanggan. Selanjutnya, cross-selling yaitu menawarkan kepada pelanggan berbagai produk yang sesuai dengan produk yang telah mereka beli. Langkah ketiga yaitu mempertahankan pelanggan atau retain. Bisnis dapat mempertahankan pelanggan dengan berbagai cara, seperti memberikan layanan yang terbaik, menawarkan produk yang dipersonalisasi, dan selalu berkomunikasi, mendengarkan umpan balik dari pelanggan, dan membantu mereka untuk menunjukkan bahwa perusahaan peduli dengan kepuasan pelanggan. Hal ini dapat membantu meningkatkan keuntungan dan reputasi sebuah perusahaan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada Customer Retention Management. Customer retention merupakan bentuk loyalitas yang berhubungan dengan perilaku
atau behaviorally loyalty yang diukur berdasarkan perilaku beli konsumen yang ditunjukkan dengan tingginya frekuensi konsumen membeli suatu produk. Nah, Customer Retention Management itu sendiri atau manajemen retensi pelanggan adalah kegiatan menekankan perusahaan dalam mempertahankan pelanggannya. Retensi pelanggan berfokus pada pengembangan kegiatan pemasaran yang menyebabkan perilaku pembelian ulang pada aspek manajerial dari pemasaran dan pelanggan. Contoh sederhananya adalah sebuah bank yang memberikan pelayanan khusus bagi nasabah prioritas mereka. Sebenarnya ada 5 faktor yang mempengaruhi customer retention ini, yang mana setidaknya ada 5 variabel yang berpengaruh positif terhadap customer retention. Yang pertama ada kualitas, yang kedua ada customer satisfaction atau kepuasan pelanggan, selanjutnya ada customer loyalty atau loyalitas pelanggan, yang keempat ada customer trust atau kepercayaan pelanggan, dan kelima ada price. Nah, 5 faktor ini akan terjadi bila customer retention akan terjadi apabila 5 faktor ini memenuhi kriteria konsumen. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada strategi retention pelanggan. Jika pada pemasaran ada 4P, product, price, place, dan promotion, nah pada strategi retention pelanggan ini ada juga 4R. Ada retention, relationship, referral, recovery, dan recovery. Yang pertama ada retention, yaitu ketahanan. Adalah bagaimana mempertahankan pelanggan yang kita inginkan dengan memenuhi dan memuaskan kebutuhan mereka. Yang kedua ada relationship atau membangun hubungan, yaitu mendekati pelanggan dan berusaha untuk memahami dan melayani mereka dengan lebih baik. Selanjutnya ada referral, yaitu perekomendasian, merupakan efek penyebaran berita dari mulut ke mulut yang terjadi ketika pelanggan puas dan menyampaikan pesan positif kepada orang lain. Dan terakhir ada recovery atau pemulihan dari pelayanan yang buruk pada pelanggan haruslah menjadi sebuah komponen penting dalam mengelola hubungan pelanggan untuk menjadi lebih baik. Next. Nah, selanjutnya ada Customer Extension Management. Customer Extension atau ekstensi pelanggan adalah strategi bisnis di mana perusahaan berusaha untuk memperluas relasi dan interaksi dengan pelanggan yang sudah ada melalui penyediaan produk baru atau layanan tambahan. Konsep ini melibatkan upaya untuk menawarkan nilai tambah kepada pelanggan yang telah memiliki hubungan baik dengan perusahaan. Contohnya itu adalah sebuah perusahaan menjual skincare yang berupa serum wajah. Namun dengan pembelian serum wajah tersebut, perusahaan menawarkan masker dengan harga yang lebih murah dibanding harga awal masker tersebut tanpa disertai pembelian produk. Boleh di next. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada strategi customer acquisition. Setidaknya ada 5 strategi. Yang pertama ada cross-selling. Strategi cross-selling melibatkan penawaran produk atau layanan tambahan kepada pelanggan yang relevan dengan pembelian sebelumnya. Misalnya, ada pelanggan pembelian laptop, perusahaan dapat menawarkan aksesoris seperti tas laptop, mouse, atau perangkat lunak yang sesuai. Yang kedua ada upselling, yaitu melibatkan peningkatan atau penawaran versi yang lebih tinggi dari produk yang sudah dibeli oleh pelanggan. Misalnya perusahaan telekomunikasi dapat menawarkan paket data yang lebih besar kepada pelanggan yang telah menggunakan paket data yang lebih kecil. Yang kedua ada program loyalitas. Program loyalitas ini dirancang untuk mendorong pelanggan untuk tetap berinteraksi dengan perusahaan dengan memberikan insentif atau manfaat khusus kepada pelanggan yang loyal seperti diskon eksklusif, point reward, atau program keanggotaan.
perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan dan mendorong mereka untuk terus berinteraksi dengan bisnis tersebut. Yang keempat ada personalisasi produk atau layanan. Dengan memahami preferensi dan kebutuhan pelanggan secara individu, perusahaan dapat menyediakan produk dan layanan yang dipersonalisasi. Misalnya perusahaan retail dapat menawarkan pilihan ukuran produk atau desain yang disesuaikan dengan preferensi pelanggan tersebut. Personalisasi ini memberikan pengalaman yang tentunya lebih memuaskan dan meningkatkan ikatan emosional antara pelanggan dan perusahaan. Dan terakhir ada layanan pelanggan yang baik. Memberikan layanan pelanggan yang baik adalah strategi penting dalam membangun ekstensi pelanggan. Menyediakan respon cepat, solusi yang efektif, dan pengalaman yang memuaskan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat hubungan dengan perusahaan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah teknologi solution for CRM, ataupun solusi teknologi untuk CRM. Sistem yang dirancang untuk membantu perusahaan memahami, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan pelanggan secara efektif. Adapun sistemnya yaitu yang pertama adalah analitika data. Dengan analitika data ini, perusahaan dapat mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data pelanggan melalui perilaku pelanggan secara online, riwayat pembelian, ataupun interaksi lainnya. Analitika data ini memberikan wawasan yang berharga tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan. Lalu selanjutnya ada integrasi sistem. Integrasi sistem ini data pelanggan dari berbagai sumber, seperti sistem penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan, yang dapat disatukan menjadi satu sumber yang terpadu. Perusahaan dapat memiliki pandangan yang menyeluruh tentang setiap pelanggan dan memberikan pengalaman yang konsisten di seluruh saluran. Lalu ada konten digital, yaitu konten yang mendukung solusi CRM ini, yaitu dengan menyediakan konten yang relevan dan bermanfaat kepada pelanggan. Lalu yang terakhir ada analisis sentimen dan umpan balik. Analisis sentimen dan umpan balik ini memainkan peran penting dalam memahami perasaan dan preferensi dari pelanggan. Melalui analisis umpan balik pelanggan dari berbagai sumber seperti ulasan online ataupun interaksi media sosial, perusahaan ini dapat merespon dengan cepat terhadap masalah ataupun kekhawatiran yang mungkin timbul, serta dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan melalui respons yang personal dan berarti. Nah, dengan menggabungkan sistem-sistem ini, perusahaan dapat menciptakan pengalaman bagi pelanggan yang luar biasa, lalu memperkuat hubungan dengan pelanggan dan mencapai keunggulan bersaing dalam pasar yang semakin kompetitif di era digital ini. Oke, boleh selanjutnya. Oke, yang berikutnya ada studi kasus. Kelompok kami mengambil studi kasus pada McDonald's. Jadi seperti kita ketahui, McDonald's itu merupakan restoran fast food terbesar di dunia yang berdiri pada tahun 1955, memiliki visi menjadi McDonald's yang lebih baik dengan melayani lebih banyak pelanggan dengan makan lezat setiap harinya di seluruh penjuru dunia, dan misi untuk menjadi tempat favorit pelanggan untuk makan dan minum. Jadi McDonald's ini menerapkan sistem CRM menggunakan aplikasi untuk membuat pengalaman yang lebih baik serta menyediakan benefit kepada pelanggan. Boleh di next. Jadi di sini ada hasil dari analisis McDonald's CRM strategy. Jadi McDonald's ini mengembangkan cut price dan low volume policy yang merupakan komponen utama kompetitif
advantage-nya, harga menu harus terjangkau untuk memberikan berbagai makanan setiap hari. Jadi McDonald ini ingin menarik pelanggan sesering mungkin dan dengan demikian harga makanan tidak bisa terlalu mahal. Terus McDonald ini juga menggunakan strategi CRM software. McDonald menggunakan metode yang memperkuat penangkapan data, pelaporan real-time, dan resolusi masalah yang tepat. McDonald memanfaatkan program Power Center dari Astute Solutions yang menyediakan data capture dan database informasi yang dapat digunakan untuk memantau dan mengukur hubungan pelanggan di seluruh merek. Selanjutnya, McDonald juga menggunakan strategi program loyalty, di mana pelanggan bisa mendapatkan poin atau diskon setiap kali mereka membeli di McDonald. Dan kemudian dapat ditukarkan dengan hadiah atau diskon di masa mendatang. Selanjutnya, McDonald juga menggunakan strategi inovasi produk berdasarkan feedback dari pelanggan. Seperti kampanye Main Burger di Jerman, pelanggan diajak untuk membuat ideal burger mereka secara online, di mana burger yang dibuat pemenang akan dijual di seluruh outlet di seluruh kota di Jerman. Boleh dilihat. Jadi kesimpulan dari studi kasus yang kami ambil, Power Center memberikan McDonald's kemampuan untuk berintegrasi ke dalam sistem CRM mereka. Kombinasi database ini memberi mereka kekuatan untuk mengukur hasil kepuasan pelanggan, baik dari tingkat nasional hingga ke masing-masing restoran. Kemudahan dan fleksibilitas menjadikan Power Center pilihan yang sempurna untuk McDonald's. Dari sistem baru yang diterapkan McDonald's akan terus membangun strategi CRM bisnisnya dengan meningkatkan pengalaman pelanggan, dengan mengoptimalkan menu, memodernisasi pengalaman pelanggan, memperluas aksesibilitas ke mereknya, kegiatan pemasaran dan periklanan, dan program loyalitas pelanggan. Boleh di next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis pada kolom komentar. Lalu presentasi kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.